Yang menjadi perbincangan hangat pada pekan ini terkait dengan Pengadilan Negeri Bandung yang menjadi perbincangan yaitu putusannya Pengadilan Negeri Bandung ini membebaskan Peggy Setiawan dari statusnya sebagai tersangka karena dianggap oleh hakim penetapan tersangkanya ini tidak sesuai dengan prosedur hukum, itu artinya bebas atau batal demi hukum. Kemudian bagaimana melihat putusan bebas dari Peggy Setiawan ini? Apakah ini merupakan hasil tindakan gegabah kepolisian karena kurang profesional atau memang tindakan kepolisian ini terdesak karena pemberitaan ini viral sebelumnya? Untuk membahasnya saya akan tanyakan langsung dan diskusikan langsung bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Caca. Mas Revo memandang putusan ini seperti apa, Mas? Putusan dari Hakim Eman Sulaiman yang akhirnya memutuskan bahwa status tersangka Peggy Setiawan tidak sesuai prosedur alias cacat formil. Karena polisinya serampangan atau karena desakan publik pada saat itu kasusnya begitu viral. Iya, Caca. Tentunya kita semua melihat begini. Ada adagium khusus gitu ya dalam hukum itu yang menyebutkan lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menangkap satu orang yang tidak bersalah. Nah, keputusan kemarin di Pengadilan Negeri Bandung terkait dengan penangkapan Peggy yang dinilai menyalahi prosedur begitu ya, tentu ini menjadi satu hal yang di satu sisi gitu ya, tentu disyukuri kalau misalkan memang Peggy saat ini ditangkap karena memang prosedurnya belum lengkap. Dan ini tentu menjadi ujian profesionalitas tersendiri bagi polisi untuk bisa mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Rizky yang terjadi 8 tahun lalu itu untuk bisa lebih dalam melakukan penyidikan itu bisa jauh lebih profesional lagi. Ini adalah ujian tentu bagi polisian untuk mengusut kasus ini secara lebih proper gitu ya, lebih baik lagi. Harapan kita tentu adalah kasus pembunuhan Vina dan Rizky ini bisa terungkap dengan secara baik dan kemudian pelaku pembunuhannya itu bisa ditangkap dan diadili dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, terkait dengan kemarin dibebaskannya Peggy, kalaulah misalkan polisi hendak, kalau dalam beberapa pengamat kan mengatakan bahwa bisa jadi kalau misalkan memang Peggy yang kemarin Peggy Setiawan ini memang dinyatakan sebagai tersangka, tentu harus ada bukti-bukti baru. Dan dalam pengungkapan selanjutnya tentu kita berharap kepolisian jauh lebih profesional dan lebih proper dalam mengusut sehingga siapa pelaku sebenarnya itu bisa terungkap dengan baik saja. Baik, Mas Revo, kalau kemarin pada pra-peradilan ini memang ranah yang kemudian memutuskan ini cacat prosedur atau tidak dalam ranah formil, lalu bagaimana dengan substansinya? Karena kemarin tidak dinyatakan bahwa Peggy itu bersalah atau tidak karena memang belum masanya, namun baru ditetapkan bahwa prosedurnya yang salah. Bagaimana melihat hal ini? Ya, majelis hakim kemarin dalam keputusan pra peradilan yang diajukan menilai bahwa termohon dalam hal ini kepolisian dalam melakukan penangkapan Peggy ada beberapa hal yang prosedurnya tidak kurang dijalani dengan baik gitu ya. Ini artinya kita tentu berharap ke depan ini menjadi catatan penting juga kepada kepolisian dalam setiap kali melakukan proses penyidikan, proses pengungkapan kasus itu bisa melalui peraturan-peraturan yang sesuai gitu ya. Kalau kemarin misalkan dinilai tidak sesuai dengan peraturan Kapolri misalnya dalam proses penangkapan karena memang tidak ada surat pemanggilan atau pemeriksaan sebelumnya misalnya kepada Peggy Setiawan. Dan ini tentu memang tidak menunjukkan majelis hakim tidak menetapkan bahwa Peggy ini bersalah atau tidak. Nah, itulah yang kemudian yang kita harapkan sekarang adalah dalam proses pengungkapan selanjutnya, dalam proses penyidikan selanjutnya, polisi perlu lebih berhati-hati dan perlu memperhatikan semua prosedur gitu ya, sehingga dalam proses penangkapan itu bisa berlangsung secara lebih profesional. Itu kenapa memang tadi
kita sampaikan bahwa ini menjadi ujian profesionalisme bagi kepolisian ke depan dalam proses pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Rizky ini, Caca. Apalagi kasus ini kan sudah 8 tahun berlalu, ada 11 tersangka sebelumnya yang sudah ditetapkan, 8 diantaranya sudah dijatuhi hukuman dan 1 di antara 8 itu sudah dinyatakan bebas gitu ya. Tapi karena memang masih ada kemarin dinyatakan ada 3 DPO dan kemudian proses penangkapan DPO yang kemudian menangkap Peggy ini dinilai cacat prosedur. Nah yang kita harapkan tentu adalah publik tentu karena kasus ini sudah viral seantero Indonesia gitu ya, dan kita semua memantau ini menjadi ujian profesionalitas polisi ke depan bagaimana mengungkap kasus ini supaya lebih baik lagi gitu ya, sehingga kasus pembunuhan yang sudah 8 tahun berlalu ini bisa benar-benar terungkap secara tuntas dan bisa diketahui sebenarnya siapa pembunuhnya dan 3 DPO yang sebelumnya dinyatakan itu apakah orangnya ada dan kemudian bisa diidentifikasi dengan baik, dan jika memang ketiga orang DPO itu memang benar bersalah, itu bisa ditangkap dan diadili dengan sebaik-baiknya saja. Mas Revo, kurang hati-hatinya Polri dalam melangkah untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kemarin ini, dilihat karena apa ya Mas? Karena memang kurang berhati-hati, kurang profesional, atau memang ada desakan-desakan publik, faktor dari desakan publik yang meminta Polri untuk cepat-cepat bergerak sehingga jadi agak serampangan, Mas? Iya, seharusnya dalam setiap penegakan hukum, apakah itu besar desakan atau publik atau tidak ada desakan publik, yang kita harapkan sebenarnya kan setiap penegak hukum itu bisa bertindak sesuai rel hukum yang berlaku dan bisa berjalan atau bisa melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya secara profesional. Itu yang kita harapkan, Caca. Jangan sampai kemudian pekerjaan kepolisian ini hanya berjalan kalau misalkan kasusnya menjadi viral. Karena memang sempat juga kan di kita ini sempat ada istilah yang muncul di sosial media, misalnya no viral no justice. Nah itu yang tentu tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah setiap kasus ada yang terjadi, apakah itu viral atau tidak bisa diusut sebaik-baiknya, bisa dilakukan proses peradilan sebaik-baiknya sehingga keadilan di tanah air ini bisa ditegakkan. Karena memang harapan dari setiap publik di sini ini kan kita berharap bahwa keadilan itu bisa ditegakkan sebaik-baiknya dan setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Ini juga termaktub juga dalam undang-undang dasar kita bahwa setiap keadilan itu merupakan hak dari setiap warga negara dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya memang yang kita harapkan adalah ada atau tidaknya kasus yang viral, itu polisi tetap bekerja dengan profesional. Yang kita harapkan juga sekarang dalam kasus Peggy misalnya, dalam kasus Vina misalnya, apakah ini ada desakan yang sangat kuat dari publik atau tidak, polisi tetap melaksanakan tugasnya dengan hati-hati, dengan sebaik-baiknya secara profesional, sehingga hukum itu bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya pula. Itu yang kita harapkan sebenarnya, Caca. Jadi kalaupun misalnya publik itu mendesak, polisi juga sebaiknya tetap berhati-hati dan secara profesional sehingga dalam melaksanakan tugasnya itu tidak serampangan. Nah, yang ini yang sekarang juga karena memang dalam sepekan ini kasus bebasnya Peggy ya, dari yang dikabulkannya tuntutan pra peradilan Peggy menjadi salah satu kasus yang berita yang paling kuat di minggu ini dan masih bergulir juga ke depannya. Tentu kita harapkan desakan yang ada di publik sekarang gitu ya, Caca, lagi-lagi di satu sisi memang kita mendesak polisi supaya cepat gitu, tapi di sisi lain kita juga berharap polisi tetap profesional dan tidak serampangan meskipun di tengah desakan publik yang ada. Karena memang
kita berharap keadilan itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya di negara ini, Caca. Kita terus kawal dan jaga profesionalitas Polri dalam mengawal setiap kasus yang terjadi. Terima kasih Mas Revo, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung bersama kami malam hari ini di Prime News.